Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan kita mengenai perhitungan harga pokok produk berbasis volume. Pertama, kita melihat dulu apa saja tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini. Yang pertama, menjelaskan pembebanan biaya produksi ke produk. Yang kedua, menjelaskan perlunya alokasi biaya. Yang ketiga, menjelaskan pembebanan biaya overhead pabrik ke produk. Yang keempat, menjelaskan konsep kapasitas pabrik. Yang kelima, membagi pabrik menjadi departemen produksi dan departemen jasa. Yang keenam, menjelaskan langkah perhitungan harga pokok produk berbasis volume. Yang ketujuh, menjelaskan langkah-langkah terakhir periode sehubungan dengan biaya overhead yang sesungguhnya. Yang kedelapan, menjelaskan akuntansi biaya overhead pabrik. Departemen yang kesembilan, menjelaskan pengaruh otomasi pada perhitungan tarif overhead berbasis volume. Nah, di sini juga bisa kita lihat istilah volume atau unit adalah mengacu pada unit produksi. Ada 5 driver berbasis unit based driver yang dapat digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik ke produk, yaitu yang pertama jam kerja langsung, yang kedua jam mesin, yang ketiga unit produksi, yang keempat biaya bahan baku langsung, yang kelima biaya tenaga kerja langsung. Di sini juga kita bisa melihat ada korelasi biaya produksi dengan unit yang dihasilkan. Jumlah unit yang dihasilkan dapat memicu BBBL yang dihasilkan bisa juga memicu YPKL, sehingga memicu driver berbasis unit dan mesin tadi kali kerja langsung BBKL, BPKL, dan dapat memicu terjadinya BOP. Dan bisa kita lihat beginilah contoh format perhitungan harga pokok produk jika pabrik sebagai vol biaya. BOP dibebankan sama dengan kapasitas sesungguhnya dikali dengan tarif BOP. Nah, dan di bawahnya ini ada yang namanya format perhitungan harga pokok produk jika departemen produksi sebagai vol biaya. BOP dibebankan sama dengan kapasitas sesungguhnya setiap departemen produksi kali tarif BOP setiap departemen produksi. Selanjutnya ada alokasi biaya. Alokasi biaya diperlukan untuk biaya tidak langsung, misalnya alokasi biaya departemen, jasa, atau pendukung ke departemen produksi. Alokasi biaya administrasi fakultas ke masing-masing. Ada yang tujuan ketiga, pembebanan BOP ke produk. Ini kita lihat gambar bagan alirnya, itu proses pembebanan biaya overhead ke produk dengan tarif pabrik. Selanjutnya kita membahas konsep kapasitas pabrik. Terdapat 4 konsep kapasitas. Yang pertama kapasitas teoritis, yang kedua kapasitas praktis, yang ketiga kapasitas normal, yang keempat kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Kapasitas teoritis merupakan kapasitas ideal atau kapasitas maksimum, yaitu kapasitas yang untuk operasi 100% tanpa ada hambatan. Yang kedua, dalam prakteknya kapasitas ini tidak pernah dipakai sebagai dasar perhitungan tarif dasar BOP karena sulit dicapai. Yang kedua, kapasitas praktis adalah kapasitas
setelah mempertimbangkan hambatan-hambatan internal perusahaan seperti pekerja sakit, mesin rusak, pekerja unjuk rasa, karyawan cuti, dan sebagainya. Kapasitas ini jarang digunakan sebagai perhitungan tarif BOP karena juga masih sulit untuk dicapai. Dan ada juga kapasitas normal adalah kapasitas setelah mempertimbangkan hambatan internal dan hambatan eksternal seperti hari libur nasional, masyarakat unjuk rasa, turunnya permintaan produk karena krisis ekonomi, dan lain sebagainya. Kapasitas ini umumnya digunakan sebagai dasar perhitungan tarif BOP. Kapasitas yang sesungguhnya diharapkan untuk periode mendatang, misalnya tahun depan. Kapasitas ini juga tidak digunakan sebagai dasar perhitungan tarif BOP karena bersifat jangka pendek, sehingga tarif BOP akan berfluktuasi sebagai kapasitas setiap periodenya. Sini juga ada penjelasan Departemen Produksi dan Departemen Jasa. Departemen Produksi adalah departemen yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya Departemen Pemotongan Bahan, Departemen Perakitan Komponen, dan Departemen Pengecatan. Departemen Jasa adalah departemen yang tidak mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, tetapi memberikan jasa ke Departemen Produksi. Contohnya pembangkit listrik, bengkel, dan kafetaria. Nah, di sini juga bisa kita lihat di slide berikutnya ada penjelasan mengenai hubungan Departemen Jasa dengan Departemen Produksi. Kita bisa lihat panahnya itu kemana aja. Nah, dan selanjutnya kita melanjutkan kembali langkah-langkah perhitungan harga pokok produk berbasis volume. Yang pertama, mengidentifikasi Departemen Produksi dan Departemen Jasa serta cost driver. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya dan biaya sumber daya yang digunakan oleh setiap departemen serta cost driver untuk biaya tidak langsung departemen. Yang ketiga, mengumpulkan data kapasitas cost departemen driver pada awal tahun. Yang keempat, menyusun anggaran biaya overhead pabrik untuk setiap departemen. Yang kelima, mengalokasikan biaya Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Yang keenam, menghitung tarif biaya overhead pabrik untuk setiap Departemen Produksi. Yang ketujuh, menghitung harga pokok produk. Dan sekian pembahasan dari saya. Mungkin di pertemuan berikutnya bisa saya lanjutkan. Salam dari saya, Muhammad Arbani, nomor BP 20010026. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nening Suhelmi, BP 20010015. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Bani. Mengalokasikan biaya Departemen Jasa ke Departemen Produksi. 3 metode alokasi. Yang pertama, metode alokasi langsung. Yang kedua, metode alokasi bertahap. Yang ketiga, metode aljabar. Metode alokasi langsung. Dalam metode ini, biaya Departemen Jasa dialokasikan langsung ke Departemen Produksi. Metode ini mengasumsikan bahwa Departemen Jasa
tertentu tidak memberikan jasa ke departemen jasa lainnya, tetapi semata-mata hanya memberikan jasa ke departemen produksi. Metode alokasi bertahap. Metode alokasi bertahap disebut juga dengan metode alokasi tidak timbal balik atau metode alokasi berurutan. Metode ini mengasumsikan bahwa departemen jasa tidak hanya memberikan jasa ke departemen produksi, tetapi juga ke departemen jasa lainnya secara tidak timbal balik. Metode aljabar. Metode ini disebut juga dengan metode alokasi timbal balik. Metode ini mengasumsikan bahwa selain memberikan jasa ke departemen produksi, departemen jasa juga memberikan jasa ke departemen jasa lainnya secara timbal balik. Penghitungan tarif overhead departemen. Biaya departemen jasa setelah dialokasikan ke departemen produksi akan bersaldo nol. Setelah semua biaya departemen jasa dialokasikan ke departemen produksi, maka langkah selanjutnya adalah membebankan biaya departemen produksi ke produk dengan menggunakan tarif yang overhead berbasis unit. Tarif overhead pabrik sama dengan anggaran BOP departemen produksi setelah alokasi biaya departemen jasa per kapasitas normal unit driver. Tujuan langkah-langkah perhitungan BOP pada akhir periode. Pertama, mengidentifikasi biaya langsung dan biaya tidak langsung sesungguhnya untuk setiap departemen. 2. Mengumpulkan data konsumsi cost driver sesungguhnya. 3. Mengalokasikan biaya tidak langsung sesungguhnya ke masing-masing departemen. 4. Mengalokasikan biaya departemen jasa sesungguhnya ke departemen produksi dengan menggunakan metode yang sama dengan perhitungan tarif BOP pada awal periode. Tujuan akuntansi BOP departemen. 1. Misalkan informasi yang diperoleh dari PT Prabot Jepara cabang Pekanbaru sebagai berikut. BOP sesungguhnya departemen pemotongan sebesar 45 juta untuk 32.000 JM, departemen perakitan sebesar 30 juta untuk 120.000 JKL, dan departemen penyelesaian sebesar 50 juta untuk 250.000 JM. Tarif BOP dengan metode aljabar. Buat jurnal yang berkaitan dengan BOP. Tujuan pengaruh otomatis pada tarif BOP berbasis volume. Pada lingkungan operasi otomasi, pembebanan BOP berdasarkan jam kerja langsung dapat memberikan keputusan yang salah. Misalkan untuk mengurangi BOP manajemen mengurangi beta KL, tapi kenyataannya BOP malah bertambah karena manajemen mengganti tenaga kerja dengan mesin atau komputer. Sekian dan terima kasih.